Ya, lanjut ya. Halo? Iya, Bu. Oke, lanjut. Iya, Bu. Nah, sudah tuh laporan data KRS, lalu si dosen PA dia memvalidasi KRS kalian. Ya. Validasi mana nih? KRS. Ya. Validasi KRS. Terus si Kaprodi, ini sih ini. Bentar. Nah, Kaprodi nerima rekap data KRS. Nah, sampai sini udah paham? Halo? Sampai sini udah paham? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya, anda dulu. Sini aja dulu. Kalau kalian masih kurang paham, kita tanyakan dulu. Tanya dulu. Daripada nanti kalian bingung. Yo. Sebelum lanjut ke overview. Ada pertanyaan? Halo. Nggak ada. Halo. Ada pertanyaan nggak? Kok diam? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Terus. Cukup, Bu. Oke, kita lanjut ke overview. Overview. Berarti overview itu adalah satu-satu. Yang pertama adalah proses pertama 1.0 tentang olah data jadwal. Ya. Olah data jadwal. Di mana di sini ada Kur, ya. Kaur itu ngasih data jadwal. Ya. Setelah itu disimpan, manakah ini data store-nya nih, data store-nya. Saya menggunakan DeMarco ya. Data jadwal. Nah, di data jadwal ini nih,
seperti ini nih. Berarti kan dari proses disimpan, ini nggak perlu ada kata lagi ya, biarkan saja ini udah otomatis inputan dari data jadwal disimpan ke data base-nya. Ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Padahal sudah saya klik kanan loh. Dia tidak mau berarti. Oke, kita buat aja lagi. Proses kedua adalah pengisian KRS. Dua titik nol. Pengisian KRS. Jiko. Kuliah. Kuliah, mandu. Nyanyi-nyanyi kamu tuh ya. Astagfirullah. Nah, kalau seperti ini ada tabel. Tabel ini masuk ke proses ini, itu menandakan bahwa dalam pengisian KRS nanti perlu tabelnya data jadwal. Ya. Nah, kalau kita buatkan lagi di sini ada tabel data store-nya lagi. Data KRS. Nah, setelah itu pengisian KRS ada lagi proses validasi. Yang dilakukan oleh dosen pembimbing. 3.0 validasi KRS. Tapi sebelum itu lihat ada kekurangan adalah jadwal perkuliahan. Nah, harusnya mahasiswa menerima jadwal perkuliahan. Berarti ada panah. Ada panah dari sini. Itu ke mahasiswa. Jadwal perkuliahan. Nah, di sini kelihatan ya, inputnya adalah data jadwal, outputnya adalah jadwal perkuliahan kasih ke mahasiswa. Setelah mahasiswa menerima output jadwal perkuliahan, maka mahasiswa mengisi KRS. Di proses pengisian KRS lalu disimpan di data store-nya adalah data KRS. Nah, lalu kita
data KRS, yang data store-nya masuk ke validasi KRS. Ya. Setelah itu di sini ada dosen bimbing akademik. Ini lakukan hal yang sama. Output dari pengisian KRS. Lihat di sininya, kata-katanya sama. Laporan data KRS. Berarti sininya adalah laporan data KRS. Setelah itu, dosen pembimbing akademik melakukan validasi. Validasi. Kita lihat, samakan. Oh, validasi KRS. Harus sama. Validasi KRS. Enaknya Visio tuh kalau kita tarik dan ngikut ya. Terus udah gitu, lakukan hal yang sama. Setelah kita validasi, tersimpan di data KRS. Nah, udah divalidasi apalagi laporan. Oke, kita jadikan lagi. Saya buatnya dapat titik 0 P. Berarti di sini hanya satu kali apa sih namanya? Satu aktivitas saja. Di sininya cetak rekapan KRS misalnya. Ya. Panahnya Bu, berarti panahnya dari KRS itu lanjut ke sini. Lalu kita tambahkan lagi sininya ke prodi. Nah, panahnya adalah keluaran. Ke prodi. Namanya adalah rekapan data KRS. Kita lihat di sini benar nggak? Rekapan data KRS benar. Satu lagi, kita kasih P untuk divalidasi KRS karena validasi tidak ada proses lagi ya. Sininya P. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke rinci selanjutnya. Ada pertanyaan? Halo? Janda Kesima. Halo Bu. Ada pertanyaan? Rumit. Pusing Mas lihatnya. Bu, izin Apa? pertama.
Terlalu Bedanya kecil tadi. tulisannya. Kenapa, Bu? Terlalu kecil tulisannya. Iya, kecil. Bedanya yang tadi sama yang ini apa, Bu? Yang mana? Yang sebelumnya. Yang ini hanya diagram konteks. Ini diagram konteks. Dia hanya secara umum ya. Prosesnya cuma satu. Kalau seperti ini kan mahasiswa ngasih data KRS terus ada ini. Nah, ini kurang ngerti kan? Maksudnya masih ada mahasiswa ngasih data terus mahasiswa nerima jadwal. Kalau ngasih data Kaprodi nerima rekapan. Ini mana dulu yang urutan? Misalnya gitu kan. Ini baru umumnya lah. Nah, kita overview kan. Overview itu istilahnya kita rincikan per step misalkan. Per step secara proses. Step pertama, kita buat data jadwal. Ya kan? Step kedua, kita ngisi KRS misalkan. Ya. Terus step ketiga, itu ada validasi KRS misalkan. Step keempat, ada rekapan data KRS. Jadi sebenarnya DFD itu sama dengan forchat. Forchat kan juga ada step by step-nya kan. Nah, kalau di forchat cuma satu saja gambarannya. Kalau di konteks di FD itu ada diagram konteks, ada diagram overview, nanti ada diagram rinci. Nah, diagram rinci ini kita lihat yang ada P-nya nggak kita rincikan. Berarti ini menandakan ini udah selesai nih. Aktivitasnya nggak ada lagi. Validasi udah sampai validasi aja. Terus yang keempat, cetak rekapan KRS. Udah sampai nyetak doang. Mau buat rinci aktivitas apa lagi kan nggak ada kan? Setelah dicetak udah selesai dicetak, dikasih ke Kaprodi udah selesai. Ya. Nah, terus berarti yang kita rinci yang mana? Yang proses pertama sama proses kedua. Kenapa? Karena nggak ada P-nya. P yang mana sih maksudnya? Di sini nih P-nya. Jadi yang kita rincikan adalah yang tidak ada P-nya. Jadi perbedaannya seperti itu. Hanya kalau ini hanya secara umum, kalau kita lihat kita susah untuk mengetahui step by step-nya yang awal di mana sih. Nah, kalau di overview, kelihatan. Oh, berarti yang pertama tuh kau dulu ya. Setelah itu mahasiswa ya. Udah gitu dosen pembimbing akademik. Setelah itu baru Kaprodinya. Nah, sekarang ke rincinya. Di rinci itu adalah pembuatan jadwal perkuliahan. Bu, emang bisa dirinci, Bu? Bisa. Jadi misalkan kita buat nih. Kan Kaur ngasih data jadwal. Di sini isinya apa, Bu? Di sini diisinya adalah 1.1 P. Kenapa di P, Bu? Biar tidak ada rinci lagi. Input data jadwal. Setelah itu baru adanya data store. Nah, seperti ini. Dari data store dikeluarkan lagi. Dikeluarkan lagi. Prosesnya apa, Bu? Prosesnya adalah sini.
1.2 karena ini proses pertama, langkah pertama, misalnya ini proses yang pertama, langkah keduanya kita tekan lagi. Di sini adalah print out jadwal perkuliahan. Ya. Terus kasih ke mahasiswa. Bukan ke sini, tapi ke sini. Nah, selesai. Ini berarti rinci untuk proses yang pertama. 1.0. Kita rincikan menjadi 1.1P. Kaur ngasih data jadwal, input data jadwal, masukkan ke data store data jadwal dikeluarkan, lakukan proses yang kedua, 1.2P, print out jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan dikasih ke mahasiswa. Selesai nggak, Bu? Selesai. Ada lagi, Bu? Ada. Kenapa? Karena di proses kedua, pengisian KRS masih ada. Kita pergi lagi yang ke rinci yang kedua. Itu mahasiswa input data KRS. Kalau mau pusing-pusing amat ya, ini tinggal di copy, kita ganti saja. Karena sama kok langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Tinggal diganti, di sini adalah mahasiswa. Di sini adalah KRS. Bukan 1.2 lagi, tapi 2.1. Karena proses kedua, data, input data KRS. Isinya adalah data KRS. Di sini print out data KRS. Atau di sininya diganti, kita lihat ya, kita nyontek dulu. Laporan. Laporan data KRS. Sininya adalah present titik A. Selesai, Bu? Selesai. Ya, jangan ditanyakan. Ini yang Ibu ngasih tentang sistem informasi KRS ya. Ya, ditanyakan silakan. Cukup kayaknya, Bu. Bisa ditanyakan?